nilaiku bagus, emang membanggakan banget sih. Tapi teman-teman, kalau menurut aku, yang terpenting itu adalah semangat belajar dan juga sikap yang baik. Benar banget kata Sabina. Yang penting itu kita sudah berusaha dengan terus semangat belajar. Yang ku nantikan sampai pagi yang cerah, matahari pun bersinar menemaniku pergi sekolah. Hari yang ku impikan lagi kawanku semua. Selamat pagi guruku tersayang, siaplah menjadi cita-cita. Dengan langkah bertujuh kalian bisa berlari, siapkan lagi dalam mencari yang cepat berganti. Kalau sebentar lagi semua pun bersorak dengan riang. Yeay! Nah, teman-teman, itu kan sudah bunyi. Ayo kita masuk ke kelas, siap berapot. Teman-teman, kalian udah pada pembagian rapor belum? Udah dong. Kok kamu Alinka, udah belum? Udah kok. Oke deh, kalian semua kan udah ya? Udah yuk, kita tiktokan aja. Ayo. Udah siap? Ya. Oh ada nona, kenapa begitu cantik manis lucu-lucu, bikin saja dicandu. Ih, kalian tuh kenapa gak kompak-kompak sih? Ya maaf Cil, aku kan barusan gabung. Iya, jadi belum hafal. Lagian kamu sewot banget sih. Iya nih, emangnya kamu siapa sih? Kok kerjaannya marah-marah terus? Sebel deh. Dulu ku punya sahabat, dia sangat senang berdebat. Dengarlah kawan, laganya kayak jagoan. Iya sih, iya kan? Dia anak yang berbakat, tapi seringnya lupa akibat. Tahukah kawan, dia gak suka aturan. Oh, udah enggak sih? Daripada kita ribut gini, mending kita latihan lagi aja. Oh, ada nona, kenapa begitu cantik manis lucu-lucu? Jilda saja. Kenapa sih? Oh, Zahra balik ke sanggar lagi. Ya elah, dia tuh ngapain sih sana mulu? Padahal kan udah dibilangin berkali-kali kalau latihan di sana tuh gak ada gunanya. Wah. Kayaknya ya, Zahra tuh lebih suka latihan di sanggar daripada sama kakaknya itu. Gimana sih Cil? Adekmu sendiri masa nggak loyal sama kakaknya? Lagian kan Cilda galak. Tapi nih ya, kalau Zahra jadi adik gue, udah gue tepungin, gue goreng, terus gue bejek-bejek jadi ayam geprek deh. Lah, enak dong. Iya. Lagian tuh ya, Zahra tuh ngapain sih sana mulu? Padahal kan di sana juga nggak ada manfaatnya. Aduh, guys, gini loh. Mereka kan lagi sibuk latihan. Ya kita juga harus latihan dong. Jadi kita lanjut latihan aja. Bisa aja yuk. Udah yuk. Kamu mau nggak kalau liburan bareng? Mau? Yuk teman-teman, kita liburan bareng yuk. Ayo.
Aku boleh nggak pinjem buku ceritanya? Ya aku pilih-pilih dulu cerita yang bagus. Boleh kak. Oh iya, kan kamu udah baca ceritanya nih. Cocoknya aku bawain cerita yang mana ya? Ulusi Katak Hijau aja, seru tahu. Masa sih? Benar. Iya deh ya. Ya aku baca dulu ya ceritanya. Makasih Nasa. Iya sama-sama. Pada zaman dahulu kala, ada seekor katak hijau bernama Ulu. Tiba-tiba, Storyteller, emangnya ada yang dengerin kamu dongeng? Zara, kamu tuh lihat gak sih? Temen-temen yang lain aja pada gak mau kesini. Lah, kamu ngapain setiap hari ke sanggar ini? Pada suatu hari, ada seorang anak yang dimarahin kakaknya. Ih, ya banget sih. ih, kakak ini kok jahat banget sih? Ayo Ran, kamu tuh berisik terus. Udah apa gerakannya? Belum sih, kan aku sibuk jadi pengintai sama Nisa. Ya bro, kita kan detektif. Udah, lihat deh. Kayaknya mereka lagi pada mau latihan deh. Ini kita kesana aja yuk. Udah ya. Udah. Teman-teman, hari ini kan jadwal kita latihan puisi ya. Siapa nih mau maju? Aku juga mau. Kayaknya aku nanti dulu deh, soalnya aku belum hafal. Foto, ini video. Hujan beratus warna, tumpah di hamparan kanvas senja. Pohon-pohon bersorak gembira, sebab dari ranting-rantingnya yang sakit. Muncullah daun-daun beratus warna, burung-burung bernyanyi riang, terbang riuh dari dahan ke dahan, dengan sayap beratus warna. Dua malaikat kecil menganyam cahaya, membentangkan biang lala di bawah langit beratus warna. Air mata beratus warna kau tumpahkan ke celah-celah sunyi yang belum sempat tersentuh warna. Ngomong-ngomong, Zahra mana ya? Gak tahu. Kayaknya aku tahu deh. Aku panggilin dia ya. Zahra, ayo latihan puisi. Kamu kenapa? Kok kayak sedih gitu? Udah pilih ceritanya belum? Seru atau enggak? Udah. Seru kok ceritanya. Tapi kayaknya aku nggak bisa ikut pentas deh. Loh, kenapa? Males. Enak ya jadi kalian. Mau ngapain aja dibolehin. Tapi aku suka dilarang-larang sama kakakku. Katanya nggak penting latihan kayak gini. Tapi kan aku suka. Ih, kakakmu jahat ya. Pasti kakakmu kalau marah kayak nenek sihir. Ih, serem. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku
Udah, kalau kayak gitu itu kamu gak usah dipikirin. Selagi yang kamu lakukan itu hal positif, gak kenapa-kenapa kan? Mereka itu cuma iri sama kamu. Udah ya, semangat lagi latihannya. Iya sekarang nggak usah sedih ya, masih ada kita. Nah, itu kamu masih punya teman-teman. Udah yuk, kita lanjut lagi ya teman-teman. Semangat ya. Ya udah, aku mau latihan dongeng aja deh. Semangat ya Zahra. Pada zaman dahulu kala, ada seekor katak hijau bernama Ulung. Dongeng terus, pada zaman dahulu, nggak bosen apa? Aku yang dengar dikit aja bosen, apalagi yang sering dengar. Emang apa salahnya mendongeng sih? Dongeng tuh jadul, kampungan. Jangan salah ya, dongeng itu tuh warisan budaya kita tahu. Buang-buang waktu ngomong sama kamu. Ya ampun Zahra, baru aja Kak Binar omongin tadi. Jangan sedih, jangan dibawa hati kalau kayak gitu. Udah yuk, berdiri. Mereka itu nggak punya prestasi. Kamu tuh punya prestasi banyak, harusnya kamu mentalnya kuat, gitu ya? Ya Kak, aku bakalan tetap latihan kok. Kan aku juga suka latihan di sanggarnya Kak Binar. Nah, gitu dong. Ih, apa sih ini? Zara, kamu ngapain latihan di sini? Kan udah dibayar berkali-kali. Kalau latihan di sini itu nggak ada gunanya. Yang nggak ada gunanya itu orang yang tiba-tiba datang terus marah-marah dengan alasan yang nggak jelas. Nggak jelas gimana? Kamu itu yang nggak jelas. Anak zaman now nggak ngerti perkembangan zaman sih. Jadul, kuno. Zaman sekarang itu udah serba cepat, serba modern. Apa hubungannya serba cepat dan modern terus nggak boleh latihan di sini? Kalau serba cepat dan modern, justru kita harus melestarikan budaya kita, nggak boleh ditinggalin. Lagian kalau ngikutin perkembangan zaman ya harusnya pola pikirnya fleksibel, nggak kaku kayak kamu. Kak, kok kakak malah marah-marah gitu sih kak? Aduh, pada ribut-ribut terus. Ayo saya balik aja. Tuh kan, gara-gara kamu adekku jadi benci kan sama aku. Makanya jadi orang tuh jangan sok. Kamu itu yang sok cantik. Emang aku paling cantik, bukan? Tentunya paling eksis, ya kan? Sudah sepantasnya jadi selebritis yang ternama dan tersohor. Aku punya gengsi, gak mau jadi basi. Betapa malunya jika selebritis kurang glamor, kurang glamor. Siapa yang bisa lawan pesonaku sekali lewat semua terpana? Bukan cuma gaya dan penuh aksi, tapi memang paling fantastis. Ini masalah reputasi dan soal eksistensi tak bisa ditoleransi. Agar lampaui ekspektasi, fansku itu harus kukoleksi. Dikoleksi, emangnya barang branded? Kau penuh sensasi, cuma buat ngejar gengsi. Sudah sepantasnya haruslah beraksi, tapi untuk berprestasi kau tak perlu sanksi. Tropiku jadi saksi, apalah dirimu gunanya basa-basi, hanya ingin jadi tersohor. Ya kan, kamu itu cuma pengen famous, terkenal. Emang kenapa? Kan dipandang dan menang wibawa dengan prestasiku yang fantastis. Kau kan dipandang dan menang wibawa menjadi yang paling fantastis. Ini masalah reputasi dan soal eksistensi tak bisa ditoleransi. Agar menjadi berprestasi dan bukan gengsi dan basa-basi.
fleksmu itu? Ya banyak lah, aku punya banyak followers. Terus kalau punya followers kamu cuman ngepamerin yang modal tiktokan joget-joget gak jelas itu? Ya aku juga bisa jadi orang yang terkenal. Terkenal apanya? Mukanya, cuma modal cantik doang. Tapi kan emang prestasi juga bisa, enggak kan? Agar melalui ekspektasi haruslah itu demi reputasi dan demi eksistensi. Belajarlah kamu agar berprestasi. Menginspirasi. Kamu jangan bilang ya kalau aku di sini lagi. Kalau jangan bilang-bilang ngapain kamu kesini? Duh, jadi gini loh Bin, aku itu habis menemukan sebuah penelitian. Nah, ini nih, sanggarmu itu kan lumayan seru lah ya, yang bisa dibilang gitu. Jadi, kalau seru ditambah seru, sama dengan seru banget. Gimana kalau kita gabungin kolaborasi? Ya aku sih nggak apa-apa ya, tapi kan Cilanya orangnya kaku, nggak fleksibel. Emangnya dia mau? Iya juga ya. Gampang lah itu, nanti aku aja yang bilang. Dah, aku bilang dulu ya, bye. Tahu nggak sih, tadi tuh gengnya Cilda lewat lagi. Oh, ya tadi jalannya sambil megang HP kayak reporter infotainment itu. Ih, bener-bener ngeselin. Emang jengkelin dia tuh. Puisi kita ini kampungan. Iya, masa kemarin aku lagi latihan mendongeng, terus Cilda bilang, wah, masih zaman ya cerita kayak gini nggak pakai filter kupu-kupu. Ya elah, tahu nggak kemarin si Cilda tuh bikin video 30 menit syuting, hasilnya cuma 7 detik. Terus tujuh cuma kayak joget-joget kanan kiri sambil nunjuk-nunjuk ke langit. Emang di langit ada apa sih? Alah, palingan juga nyari ide konten yang hilang. Terus nih, mereka juga bilang kalau kita ini gak gaul. Iya, masa katanya anak visi gak ada yang terkenal coba? Ya elah, tahu gak kemarin ya si Cilda tuh bikin video 3 jam. Yang nonton cuma akun neneknya sama akun cadangannya. Jangan-jangan akun cadangannya juga neneknya yang bikin. Bisa jadi. Tapi serius deh, mendongeng, menyanyi sama puisi, itu kan asik. Ya iyalah, kita tuh ya latihan ekspresi, latihan vokal, sama percaya diri juga. Kalau mereka mah latihan apa? Ngulang rekaman 50 kali cuma karena satu rambut tuh aja. Iya bener banget. Udah biarin, mereka kan sibuk cari angle. Mending kita cari prestasi. Biarin aja mereka sibuk cari followers. Kalau kita sibuk cari piala. Udahlah biarin aja itu mereka mulutnya mau ngomong apa. Sudah bilang jangan terlalu yakin. Mulut mereka banyak yang enggak jujur. Kalau ngomong kerjaannya mereka bergunjing. Janganlah kita bawa pengaruhnya, karena mereka tak ada manfaatnya. Lebih baik kita tingkatkan prestasi lebih tinggi. Hei teman, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa keren dan membuktikan. Tunjukkanlah pada dunia kita
latihan terus tapi nggak pentas-pentas. Iya nih, kita gimana? Pentas di mana? Kita kan juga nggak ada tempat. Ya pentas kan bisa di mana-mana. Nah, kalau udah gini tuh ya, solusinya cuma satu, kolaborasi. Hari kemarin loh bilang kolaborasi terus. Ya nggak mau lah. Duh, mereka kan mau pentas. Aku bisa nggak ya? Iya sih, emang sangat benar. Mereka emang kompak banget. Nah, emang mereka tuh kompak banget. Tuh percaya. Ngapain sih ngikutin aku? Malah ngikutin aku mulu lagi. Nih, Apa kali? Pada zaman dahulu kala, Tuh Zara. ada seekor katak hijau bernama Zara, Uti. kamu ngapain sih latihan di sini? Kenapa nggak latihan sama kakak aja sih? Tapi kak, aku suka latihan di sini. Aku juga mau pentas loh kak. Zara, suka aja tuh nggak cukup. Nggak usah pentas-pentasan. Cilda, udah dong, kita tuh lagi latihan loh, jangan diganggu gitu. Latihan apa? Nggak penting tahu. Latihan seperti ini tidak ada gunanya. Ini jelas-jelas kuno, ketinggalan sama. Sekarang haruslah keren dan juga haruslah kece. Kalau tidaklah begitu sama dengan percuma. Percuma latihan kayak gini tuh. Nanti juga pada capek kan. Proses itu gak ada yang sia-sia. Dan seni itu gak ada yang jelek. Kalau kayak gitu, kalian namanya sombong. Takkan pernah ada usaha yang sia-sia. Dan semua ini pasti ada manfaatnya. Dan janganlah kamu lupa di mana kamu berada. Bangga dan cintailah budaya kita. Kita itu harus melestarikan budaya kita, nggak boleh sombong. Ya aku emang adil kok. Aku kan orangnya apa adanya. Kalau jelek, ya aku bilang jelek. Ayo pulang. Tapi kak, aku masih pengen main di sini. Udah Zara, nggak apa-apa, hari ini kamu nggak usah latihan dulu ya. Zara, kamu besok pentas sama kakak aja. Pentas? Emangnya kita mau pentas di mana kak? Di sini kita bertanding. Widih, ideku jadi terterima nih. Kita kolaborasi kan? Lebih tepatnya bertanding. Tanding, emangnya sepak bola. Oh, jadi kalian nantangin? Oke, ayo. Ayo, siapa takut?
ini kenapa ya kok pada berantem? Ngeributin apa sih? Sudah kalian semua kan keren, ya kan? Berprestasi. Dan sekarang sudah musim liburan. Daripada berantem, mending kita liburan. Setuju? Setuju. Libur telah tiba, semua bergembira. Packing bawa kamera, jempetin pergi entah kemana. Libur telah tiba, semua bersukaria. Jangan ditunda-tunda, ayo lakukan sekarang saja. Ke gunung, ke pantai, ayo ramai-ramai, bawa aku ke sana. Indahnya liburan bersama teman-teman. Liburan telah tiba, jangan diam di rumah. Ajak semua teman berpetualang keliling dunia. Liburan telah tiba, jangan diam di rumah. Ayo kita kemana-mana tanpa rencana. Ke gunung, ke pantai, ayo ramai-ramai, bawa aku ke sana. Indahnya liburan bersama teman-teman. Kami dari Jogja Acting Studio mengucapkan terima kasih. Hai, hai.